Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, bersama kami di Asyifa Talk, ngobrolan santri mencari inspirasi. Oke, di part 2 kali ini, kemarin kan kita habis discuss membahas tentang dinamika pondok pesantren ya. Keresahan-keresahan yang terjadi di keresahan-keresahan yang ada di publik terjadi di pondok pesantren yang justru menjadi fobia buat masyarakat. Pertama kan kita udah bahas apa tentang apa? Tentang gosok Sebab pencurian, kasus kehilangan gitu. Masih sekarang saya Fadil Akbar sebagai host, ada teman-teman juga Mas Ibnu dan Ustaz Rifki menjadi teman diskus kita kali ini. Sekarang kita akan membahas suara azan ya. Ya. Kita akan membahas pertanyaan atau pernyataan yang sering diungkapkan oleh publik tentang maraknya pembulian. Ada yang bilang, kok di pondok bisa ada pembulian gitu. Saya masukin anak saya ke pondok itu justru untuk jadi anak atau pribadi yang baik kepada orang lain, diri sendiri, atau bahkan jadi qudwah. Tapi kenapa justru terjadinya pembulian di pondok pesantren yang sekarang ini saat ini justru malah jadi viral, bahkan jadi ketakutan buat masyarakat. Padahal sejatinya tidak pure itu kesalahan pondok pesantren itu sendiri. Ada faktor-faktor yang mungkin menjadikan hal itu terjadi. Nah, di sini kita akan ngobrolin tentang itu dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak yang keren ini. Ada Ustaz Rifki dan Kak Ibnu ya, yang ingin memberikan pencerahan ya, atau memberikan pengalaman dan membenarkan pernyataan buruk tadi. Untuk meluruskan lah ya, memperbaiki gitu supaya tidak salah. Iya. Judging gitu. Oke, kita mulai dari Ustaz Rifki dulu deh. Mungkin Ustaz Rifki ada pengalaman kasus yang mungkin terjadi di masa mondoknya Ustaz Rifki, atau bahkan Ustaz Rifki melihat langsung gitu. Baik, jadi bullying itu memang di pesantren-pesantren itu, bahkan bukan di pesantren aja sebetulnya, di sekolah juga, sekolah-sekolah umum juga memang kasus itu ada aja gitu, kasus bullying. Bahkan karena di pesantren itu penyebab dan dasarnya sih kalau saya sendiri belum tahu ya munculnya dari mana, tapi karena kalau saya menilainya sikap anak-anak tuh, sikap dari kekanak-kanakan mereka karena sering bermain, suka ngata-ngatain teman, hal-hal itu. Tapi untuk mendasari daripada kenapa mereka harus begitu, saya belum tahu ke sana gitu. Karena kalau saya menilai mungkin sikap mereka ya sebagai masih anak-anak lah, belum mereka tuh terkadang hal bercandanya mereka itu berlebihan itulah yang sampai membuat teman yang lain. Karena begini, satu teman dengan teman yang lain itu karena bercandanya itu kan nggak sama. Nah, karena kalau dulu pesantren saya itu kan begini, ada yang dari NTT, ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, itu kan background yang memang berbeda-beda ya. Dari NTT bercandanya seperti ini dianggapnya berlebihan. Dari Jawa juga seperti ini dianggapnya kayak hal seperti itu akan terjadi, sehingga kasus-kasus bullying yang mengatakan hal itu terjadi. Karena mendasari daripada hal seperti itu. Karena perbedaan persepsi yang menurut orang Jawa ini udah berlebihan, tapi menurut orang NTT itu biasa aja. Itu menurut jadi sana seperti biasa seperti itu. Dan itu menimbulkan misinterpretasi sehingga itu orang-orang yang tersinggung itu merasa dibully gitu. Ya. Tapi kalau munculnya hal penyebabnya saya kurang tahu ya, kadang-kadang memang dari sifat dasar mereka, namanya anak-anak ya. Tapi kita di pesantren kadang-kadang di pengurus itu sering menegur itu, bahkan dia juga sering. Tapi ya namanya mereka, selama itu masih ada dalam pengawasan, kita nggak diam kan. Dan memang di pesantren tidak membolehkan itu. Kalau dari Mas Ibnu ada ini nggak pengalaman tentang hal itu? Kalau pengalaman sebenarnya ya, semua orang-orang kita ya yang ada di Indonesia ini udah
lingkungannya ya, dari lingkungan saya SD pun ya, itu udah mengarah ke situ, ke bullying. Contohnya itu kayak manggil nama, pakai nama bapak, itu udah pernah masuk bullying nggak sih? Iya. Tapi itu dinormalisasikan di ini kan, kayak nama bapaknya, kamu siapa, dari SD kan itu. Iya ini, tapi kan itu kita masih ngeliatnya tadi sisi anak-anaknya, karena mereka tuh kayak belum dewasa, dan juga udah menjadi kebiasaan sih kayaknya dari SD itu kan, jadi watak. Dan juga emang tadi kalau di pesantren itu, yang masuk ke pesantren itu dengan latar belakang yang berbeda, dan juga dengan lingkungan yang berbeda. Mungkin orang yang masuk pesantren dan itu suka membuli itu dari lingkungan dulu. Kayak SD itu kan kayak suka ngejek pakai nama bapak, nama ibu, itu kan lingkungannya, sehingga itu dijadikan sebagai bercandaan. Nah, menjadi bercandaan di lingkungan tersebut udah menjadi hal yang biasa gitu. Nah, ketemu sama orang yang lingkungannya soft spoken, kalau bahasa sekarang tuh soft spoken, kayak anak rumahan gitu, halus, terus lugu, lembut gitu. Disatukanlah itu dari yang lingkungannya keras, kayak bullying itu menjadi hal yang bercandaan gitu, konteksnya bercanda, ketemu sama orang yang lugu, lingkungannya itu kayak soft spoken lah, hal yang perkataan yang sedikit kasar itu menjadi hal yang sensitif bagi anak ini. Jadi disatukan tuh, yang dia di lingkungannya itu biasa kayak ngebully, terus kayak mengejek, itu menjadi hal yang bercanda, terus dilakukan di pondok yang ketemunya orang yang soft spoken misalnya, contohnya itu akan timbulnya kayak bullying gitu. Jadi kayak menurut saya itu dari latar belakang atau lingkungan orang-orang. Bullying itu misalkan kayak kata umum, bullying kan beda-beda, karena ejekan itu beda-beda. Ada yang juga ejekannya karena berlebihan, itu yang memang nggak dibolehkan ya. Ada juga yang ejekannya ya dia menganggap bahwa itu hanya bercandaan ya teman gitu. Karena bullying itu kan umum itu, bahasanya umum. Ada juga yang ejekannya teman tuh, mohon maaf, kayak ya ngatain ke orang tua lah segala, itu kan memang udah berlebihan ya ejekannya. Atau dia bilang teman yang punya kekurangan, atau dia bilang seperti itu, kan memang itu berlebihan. Tapi kalau hal-hal bullying yang lain tuh, yang mungkin saya sering terjadi di pesantren itu, mereka itu suka kayak apa namanya pesantren masih malu-malu. Nah, jadi suka kalau temannya maju suka diberai temannya. Nah, hal-hal itu seperti kadang-kadang di pesantren itu yang terjadi. Kalau menurut saya di pesantren itu hal itu yang terjadi. Kalau hal-hal yang besar seperti ngatain ke orang tua dan segala macam, itu jarang terjadi, bahkan jarang terjadi di pesantren. Nah, mungkin hal-hal yang kayak menjatuhkan mental lah. Teman nih acara-acara muhadharah apa itu suka dijatuhin dihore-hore gitu. Nah, itu yang biasanya sering terjadi di pesantren. Itu yang sering. Nah, maksud saya tapi jangan sampai orang tuh playingnya semua itu adalah bullying gitu loh. Kalau bullying itu ada yang sifatnya ya seperti hal-hal bercanda biasa. Ada juga yang memang yang seperti tadi saya bilang, ngatain orang tua atau menjustis temannya yang punya kekurangan. Hal-hal itu memang tidak dibolehkan ya, memang bullying itu tidak dibolehkan sama sekali. Tapi ini saya juga pastinya semua orang pernah ngerasain kayak gitu ya, kayak misalnya muhadharah disorak-sorakin, jadi kitanya jadi malu. Itu jadi orang yang kena kayak gitu itu mempunyai dua mindset. Yang pertama itu kalau dia kena sorakan itu dia akan kayak ini sorakannya hanya sorakan teman saya kok, itu mesti saya akan menjadi motivasi dia. Dan juga ada yang orang itu kalau kena sorakan kayak gitu akan ngedown gitu. Nah itu yang mental anak berarti ya, masing-masing berarti mentalnya. Ya, kembali ke anak masing-masing. Mental anak, kekuatan mental gitu. Kalau dari Mas Fadil itu gimana? Kalau saya bullying di pengalaman saya atau di pendapat saya itu udah jauh. Antum kan tadi cuma ejek-ejekan gitu ya. Dulu saya korban
Oh, ya, korban juga. Korban, saya dulu korban bully. Dulu kan mungkin karena fisik saya kurang ya, enggak nggak kurang sih, sebenarnya saya justru baik, fisik saya lebih baik daripada yang lain. Dulu saya agak gemuk kan dulu kecil, dan yang lainnya tuh teman-teman tuh kurus gitu. Mungkin karena perbedaan gitu. Akhirnya saya di-judge beda sendiri gitu, yang lain kurus, kenapa saya gendut gitu. Akhirnya adalah perilaku yang membuat mereka merendahkan saya, Berbuat semena-mena. yang berbuat semena-mena pertama. Padahal dulu saya tidak setakut itu gitu. Saya akhirnya karena emang anak baru ya, sebagai santri baru dulu pas 1 SMP, datang dengan keluguan saya gitu. Padahal dulu saya SD-nya nakal, maksudnya pernah jadi cowok ya. Saya dulu nakal gitu. Karena masuk pondok pesantren saya malah dibully. Saya tidak terima gitu. Akhirnya, tapi saya menikmati dulu tuh. Bukan menikmati sih, melihat dulu seperti apa sih bully itu atau kejahatan ini terjadi. Sampai kapan? Iya, sampai seperti apa gitu. Saya dulu mikir gitu. Akhirnya saya sudah tidak tahan gitu. Mohon maaf ya, dulu fisik saya pertama diledekin gitu, kayak dibilang dibilang gajah lah atau udanil lah segala macam gitu, yang identik dengan hal-hal yang besar gitu. Terus juga saya sering saya tahu dicubitin badannya gitu. Itu gemes tuh. Jahilin gitu. Itu kan menurut saya sudah merendahkan gitu. Sampai akhirnya saya tahu di sini ternyata bullying itu kan terjadi karena tadi perbedaan. Dan akhirnya perbedaan itu tercipta kayak mendominasi sebuah kelompok. Ada mayoritas sama minoritas. Gitu. Karena saya di sini sendiri gendut. Dan ini saya menjadi bahan atau adanya kesempatan mereka untuk membuli saya gitu. Karena saya orangnya nggak diam gitu. Akhirnya saya marah gitu. Saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Saya beranikan diri gitu. Nah, karena kamu begini-begini pantas untuk ini. Dan ini terjadi karena satu oknum, ada provokator. Jadi provokator nyebar lah tuh ke teman-teman. Sebenarnya nggak semuanya tuh nggak suka bully gitu. Sebagian besar malah punya empati atau rasa kasihan yang besar. Karena provokator ini menjadikan suasana bullying itu lebih asik. Ternyata ngatain atau menjelekan teman kita tuh seru gitu. Akhirnya itulah, bahkan kayak ada kasus misalkan bullying itu terjadi lebih parah dari saya gitu. Mungkin ya karena di situ dia mendominasi di sebuah kelompok. Psikolog mereka. Iya, psikolognya tadi. Nah, balik lagi ke latar belakang mereka selama mereka di rumah gitu. Kayak misalkan yang pelaku Provokator. Ya, pelaku deh, karena dia one-to-one sama saya, personal ke saya. Ternyata dia itu memang di keluarganya nggak terawat lah, yang mengatakan terlantar gitu kayak. Karena dia berbuat sesukanya, kayak nggak punya aturan. Justru obat dari bullying itu bukan di pesantren ya. Kalau kesempatan orang yang mendapat tindakan bully, tunjukkan ke dia kalau kita tuh bisa mengatasi bully itu. Saya dulu dibully gara-gara gendut lah, gara-gara fisiknya beda. Saya buktikan ke orang yang ngebully itu saya bisa lebih baik daripada anda. Anda yang badannya kurus krempeng, tapi nggak bisa. Iya, nggak, dulu saya gendut, akhirnya saya olahraga segala macam, yang pada makan saya diet gitu. Push up habis maghrib 100 kali gitu. Berarti anggap bullying itu sebagai motivasi. Itu saya motivasi gitu. Itu pokoknya saya berubah, akhirnya si pembuli ini kaget ngeliat saya. Kok badanku jadi bagus ya? Itu maksudnya bully ini nggak baik gitu. Dan ini terjadi karena oknum atau seseorang saja, bukan normal terjadi di pondok. Dan bully ada sisi baiknya juga, bisa menjadi bahan motivasi dan juga untuk menjadi lebih baik ya. Tapi itu kembali ke mental, anak itu sendiri ya, karena kadang semua bullying itu nggak terjadi ke anak seperti itu. Bahkan ada teman-teman yang lain juga biasanya dikena bullying, tapi karena dibawa asik sama dia,
dibawa santai atau Nggak. dia Nggak dibawa baper. Nah, betul, dia nggak dibawa baper namanya. Jadi biasa aja. Ada juga yang memang mungkin karena yang dibilang tadi anak rumahan Iya, atau iya. anak ini ya, maksudnya anak notabene-nya belum pernah bergaul dengan orang yang seperti ini, tiba-tiba karena namanya di pesantren kan kita macam-macam ya, Beda. pasti beda-beda dari daerah wataknya beda-beda. Nah, mungkin seperti itu Iya, kan iya. di pesantren. Jadi bukan pesantren yang Bukan pesantrennya. dari oknum-oknum atau Kesalahan kecil yang yang belakang. Iya, Dari belakang dasarnya. Padahal itu masalah atau bagian dari proses pembentukan diri santri untuk menjadi lebih baik gitu. Jangan dijat atau diklaim sebagai pondok pesantren adalah sebuah tempat atau pembiakan pembulian gitu. Enggak ada. Itu statement yang mungkin tidak benar, bahkan sangat disayangkan kalau itu terjadi atau ada. Tapi gini loh, dulu tuh pas saya mondok ya, nama-nama kita itu jadi nama-nama yang nama-nama kita tuh jadi nama-nama yang di luar prediksi kita gitu. Maksudnya nama kita di rumah sama nama kita di pondok itu beda banget gitu. Mungkin dari kayak pengalaman atau suatu kejadian itu jadi sebuah lakop. Kalau di saya itu namanya sebuah lakop gitu. Itu dari namanya Ibnu karena satu kejadian di pondok jadi sebuah lakop gitu. Dan lakop itu melekat. Dan ketika kita udah keluar, lakop ini jadi kayak sebuah kenangan buat kita gitu. Padahal lakop itu kalau kita dilakopin, kalau kita nggak dibawa baper itu, dibawa perasaan itu kayak itu sebuah menjadi pembulian. Tapi kalau kita dibawa asik, nggak baper, itu menjadi kenangan kita selama di pondok gitu, selama kenangan indah gitu. Bahkan mungkin orang yang ngatain tadi itu bisa diingat nih. Iya, dulu yang bilang saya ini. iya gitu. Jadi histori. Iya, jadi histori. Intinya pembulian atau bullying dalam pondok pesantren itu sejatinya tidak akan pernah terjadi. Dan itu dilarang sekeras-kerasnya oleh pihak pesantren dimanapun gitu. Nggak ada yang pernah mendukung pembulian itu terjadi di pondok pesantren. Disengaja atau tidak disengaja. Setiap pondok pasti akan bertanggung jawab ketika bisa atau ada kesempatan untuk mengontrol, dan itu selalu diusahakan pasti ya pengawasan pengontrolan dari pembulian ini. Mungkin itulah jawaban dari keresahan yang ada di mata publik. Pesan buat yang baru lagi mondok sekarang. Iya. Pesan buat bullying. Pesan buat yang lagi mondok sekarang, udahlah nggak usah Nggak bullying usah baper ya, gitu. kata dia mana? Pertama jangan berlebihan dalam bercanda. Betul. Kita harus beradaptasi dengan teman. Kedua jangan baper. Ada batasan, dan kedua jangan baper. Jangan baper itu kayak dramatis lah. Dikit-dikit Dikit-dikit ini gitu. Mungkin kalau memang pribadi Anda memang baperan, coba sedikit untuk berdamai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Tapi tidak untuk diwajarkan ya. Maksudnya nggak dibolehkan bercanda berlebihan. Ya, jadi mungkin itu jawaban dari discuss kita pada segmen atau kesempatan kali ini. Insya Allah kedepannya kita bakal bahas lagi masih ranah dinamika pondok pesantren tuh yang menjadi keresahan di mata publik. Yes. Dan Ya. semoga itu menjadi kita jawab dan semoga tidak menjadi fobia Kita diskusi, bagi kita orang yang mau masukin pesantren gitu. katakan dari berdasarkan pengalaman kita, dan insya Allah ini menjadi pencerahan atau salah satu jalan untuk mengurangi ketakutan yang ada di pesantren. Jadi sekian kita bertiga dari Ashifa Talk yang selalu mengobrol obrolan santri dengan tujuan mencari inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, Follow, komen dan share share. semuanya. Pokoknya yang ada di Komen sebanyak-banyaknya. Iya, pokoknya ada yang ada pencet-pencetan yang ada di YouTube itu harus dipencetin semuanya. Kita juga open discuss, Iya. mungkin ada pengalaman atau pendapat dari para viewers Bisa. atau penonton gitu. Bisa discuss sama kita. Siap. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.